Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, luar biasa itu serangan bertubi-tubi terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan yang paling dirasakan tentu kita bisa lihat ada di platform media sosial Twitter. Saya sih ngeri kali. Ini nampak sekali seperti sebuah serangan yang sistematis, terstruktur dan masif. Dan begitu ya, TSM. Kalau begini caranya, ini sudah bisa kita duga. Ini pekerjaan orang yang didasarkan pada pesanan gitu. Begitu rapi dan seterusnya. Kita lihat dulu deh di Twitter ya. Anies nihil prestasi, wah, dan segala macam. Ini kita bisa lihat. Walhi kritik Anies katanya. Kemudian pejabat publik berdarah dingin. Kemudian ada apa lagi nih? Anies terlalu ambisius. Ambisius sebelah mananya? Ini yang diminta oleh rakyat gitu. Wah, ini Anies nihil prestasi, cuma bisa banggakan prestasi kakeknya. Ngeri kali ini ya. Tuh. Luar biasa. Oke. Kita akan simak, kita coba bahas yang ini aja deh ya. Yang ini ya, kita bahas yang ini, Anies nihil prestasi. Kita coba akan buktikan, kita coba akan analisa bagaimana kebenaran nihil prestasi. Kalau nihil itu nol, tidak ada. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang menggelikan. Aneh sekali kalau dibilang nihil, berarti dia kata Pak Aryasia, nihil prestasi itu tidak mungkin. Jadi ketika ada yang bilang seseorang nihil prestasi, artinya ia lebih menggunakan emosinya daripada logikanya. Cakep. Luar biasa itu ya. Dukungan tentu bukan hanya dari partai politik, bukan hanya dari relawan, tapi juga bahkan dari masyarakat secara luas. Ini saya dapetin video, nih. Kita tonton dulu sebentar ya. Di sini nih sudah ada nih video bagaimana pencinta Anies akan melakukan berbagai hal untuk kemenangan Anies Baswedan. Kita lihat di sini ya. Mulai detik ini, kusisihkan uangku yang ala kadarnya ini untuk mendukung perjuangan Pak Anies Baswedan. Pada saatnya nanti, uang ini pasti akan bermanfaat. Setidaknya, uang yang terkumpul ini, saya secara pribadi tidak membebaninya. Mantap. Mantap kali ini. Kita lihat siapa pemilik akun YouTube ini ya. Celenganku untuk Anies Baswedan. Icang Ho Serindak Sakti. Wah. Ini dari daerah mana ini ya? Bengkulu apa mana ya? Nama-nama begini. Oke, keren Pak Icang Ho Serindak Bakti. Jadi buat sahabat semua yang pro Anies, pecinta Anies, bolehlah di subscribe ini ya. Icang Ho Serindak Sakti. Sudah 8.690. Nanti digenapkan ke 10.000, 100.000 dan seterusnya ya. Kita sama-sama berjuang untuk Anies Baswedan. Maka kita sekarang akan coba bahas yang orang sampaikan bahwa Anies itu nihil prestasi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini nih. Ini gambarnya bukan gambar orang. Artinya ini apa, gambar kartun. Tentu ini menunjukkan bahwa orang ini tidak berani menunjukkan identitasnya. Padahal kalau mau, tunjukkan saja identitasnya. Mari kita adu prestasi, bukan dengan black campaign seperti ini. Walaupun sekarang belum masuk waktunya campaign ya, tapi upaya-upaya untuk mendegradasi Anies Baswedan ini terus berdatangan. Bahkan sekarang menyasar bukan hanya ke Anies, tapi juga ke Nasdem. Kita lihat hashtag yang dia pasang ya. Di sini ditulis Anies nggak punya prestasi, cuma bisa hancurin Jakarta. Apanya yang hancur? Anies Nasdem out, tenggelamkan Nasdem, tenggelamkan Anies Nasdem. Waduh, dan seterusnya. Bali, dia nulis posisinya ada di Bali apa gimana nih? Orang Bali sok tahu ya bicara tentang Jakarta. Datanglah kalau benar nih, mohon maaf, saya tidak bermaksud sedikit pun untuk merendahkan sahabat-sahabat saya di Bali. Banyak sahabat-sahabat saya di sana, tapi dia menunjukkan posisi atau entah, atau ini justru untuk memecah belah ya. Ya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang pasti upaya dia mendegradasikan ini sungguh sangat menggelikan. Tadinya sahabat semua, ketika saya lihat postingan ini, saya kan sudah ada tuh, saya mengumpulkan beberapa prestasi-prestasi Pak Anies untuk saya counter gitu. Ini loh prestasinya Pak Anies, ini loh yang sudah dilakukan Pak Anies, ini loh buah karyanya Pak Anies, dan seterusnya. Ketika saya mau berusaha mengumpulkan, ternyata pas saya lihat ke bawah, wah,
Sudah banyak juga yang memberikan itu, jadi nggak perlu lagi saya siapkan, sudah ada di sini. Oke, nah seperti ini nih. Itu kan menurut kamu, ini faktanya. Jangan-jangan kamu yang tukang bohong. Pasukan sakit hati sebegitunya dendamnya sama Anies. Nah ini kita lihat ya. Oke, kita coba perbesar. Jadi perbesar nggak sih? Kelihatan nggak? Kayaknya enggak ya. Tapi ya oke, saya coba bacain. Pengguna transportasi umum meningkat 288 juta per penumpang ya. Oke, kemudian layanan transportasi melonjak 85%, naik kendaraan umum. Nah, pengendalian banjir dengan pengerukan sungai. Layanan air bersih untuk masyarakat. Hunian warga Jakarta ini rumah susun sederhana. Integrasi antar moda. Oke, bangun 241 km. Apa ini koridor apa ya? Jalur sepeda, revitalisasi kota tua. Waduh, kebanyakan nih, kebanyakan. Ya udah. Nih, satu nih ada jawaban dari Fatima. Kemudian kita lihat lagi. Nah, nih Anies Baswedan. Ada lagi. Ini bukan yang saya yang nyiapin, ini udah otomatis saja gitu deh. Oke, kita gedein deh ya biar lebih kebaca. Oke. Ini Pak Anies. Kita lihat. Tanggal lahirnya di Kuningan. Nama istrinya, nama anaknya, karirnya Research Manager IPC Chicago, Amerika 2004-2005. Direktur riset, peneliti utama di Indonesian Survey Institute. Waduh, Rektor Paramadina, pendiri Ketua Gerakan Indonesia Mengajar, presenter yang global, Menteri Kebudayaan, Gubernur Jakarta. Ini pendidikan S1, S2, S3. Luar biasa ya. Oke, ada lagi nggak ya? Kita lihat nih. Nih, ada lagi. Luar biasa ini. Kita lihat tuh. Penghargaan Gerald Marianov Award 2004 nih. Penghargaan ini terima Anies Departemen Ilmu Pendidikan Ilmu Politik Universitas Notre-Dame, termasuk dalam 100 intelektual publik dunia yang global leader, didapuk menjadi salah satu yang global leader. 20 tokoh pembawa perubahan. Apalagi nih. Ini dari 500 muslim berpengaruh di dunia. 21 pahlawan 2021 bersama Elon Musk. Oke. Terus apa lagi yang mau kita cermati dari proses-proses ini ya? Saya kira kalau sudah bicara prestasi, justru kita ingin sekali menemukan lawan yang sepadan. Ya, untuk Pilpres ini, yuk kita adu narasi, adu gagasan, adu prestasi gitu. Kan harusnya kontestasi Pilpres itu diisi dengan begitu, bukan dengan caci maki, dengan upaya-upaya untuk mendegradasikan seperti yang disampaikan oleh ini yang mengatasnamakan Ella Evaristo. Kita yakin nggak? Saya yakin sekali ini nama anonim, wajahnya aja nggak ditunjukin. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendewasakan rakyat kita gitu. Kalau terus-menerus caranya seperti ini, orang-orang kayak gini, kalau dia bukan pesanan, maka dia punya keinginan untuk terjadinya polarisasi kembali seperti di tahun 2019. Pasti itu. Pasti itu. Kalau tidak, ya berarti bayaran. Ya ngapain? Kenapa? Cara-caranya cara-cara rendahan seperti ini gitu. Ini balasnya juga luar biasa nih. Dengan prestasi, udah prestasi saja. Oh, ini bahkan ada yang posting, kalau yang ini gimana? Udah 8 tahun berakhir loh. Kalau saya jadi presiden, Indosat kita beli, stop hutang luar negeri, tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dolar tembus 10.000, ciptakan 10 juta lapangan kerja. Capek saya bacanya. Dan seterusnya. Terakhir, mobil SMK. Ini kreasi dari netizen kan dalam memberikan jawaban-jawaban. Ya udah,
Saya kira cukuplah rakyat jangan dibodoh-bodohi. Rakyat itu sudah pintar. Nggak bisa lagi dibodoh-bodohi. Kalau cara-cara begini maka blunder nantinya. Apa namanya? Geliat, empatik, simpatik rakyat terhadap Anies Baswedan ini akan terus membesar. Kenapa? Karena dia melihat fakta, dia melihat data. Jika ada orang yang menyerang-nyerang ini, lah kan saya udah tahu datanya. Kan gitu ya. Nah kan saya udah tahu faktanya. Begitu. Nih, katanya kalau Anies jadi gubernur DKI, Jakarta bakal kayak Suriah. Itu diserang itu di tahun 2017 oleh banyak orang yang membenci Anies. Sekarang buktinya 5 tahun nih, selesai. Nih, Jakarta malah bagus begini. Mana Suriahnya katanya. Ya, ada JIS, ada jembatan, ada trotoar yang makin lebar, yang menyamankan warganya untuk berjalan kaki, taman-taman, transportasi diintegrasi, harga jadi lebih murah. Ya, apalagi sih yang mau didustakan gitu? Saya sih nggak habis pikir ya. Nanti kita lihat tanggal 16 Oktober, ya, sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari lagi. 3 hari lagi, mari kita lihat bagaimana respon warga Jakarta dalam memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan. Saya kok meyakini ini ucapan terima kasih kepada pejabat terbesar di Indonesia selama ini. Nanti kita lihat ya tanggal 16 dari pagi sampai sore di sekitaran Jakarta, di sekitaran balai kota. Saya menduga keras akan ada keramaian, keriuhan, kesedihan sekaligus gitu. Karena banyak orang yang meminta Pak Anies jangan jadi presiden, lanjutkan gubernur Jakarta, kami nggak ingin kehilangan. Katanya banyak sekali yang begitu. Nah, ini kan suara-suara kecintaan terhadap seorang Anies Baswedan. Ini saya kira sudahlah ya, sahabat semua, kita yakin sekali, sahabat semua yang subscriber di channel ini, yang sering menonton video-video saya kira kita sudah sepakat hal-hal yang begini ini tidak mampu, tidak mempan lah ya untuk mempengaruhi kita. Tapi ingat, barangkali sahabat-sahabat kita di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana, sebelah sana, ada yang terpengaruh oleh berita-berita seperti ini. Maka saya, Anda, sahabat semua yang mengerti dan paham, yuk mari sama-sama untuk mengcounter ini. Karena itu bagian dari upaya kita untuk mencerdaskan sesama rakyat kita. Kalau kita berharap penguasa mencerdaskan rakyat ternyata tidak bisa, maka kitalah yang yuk mari sama-sama olah akar pikiran kita, rawat kesehatan jiwa kita, akal sehat kita gitu. Begitu ya. Jadi ayo sama-sama saja lah, nggak usah menunggu dari atas gitu. Kita lihat ada kebenaran, kita lihat ada kezaliman. Mana yang mau kita pilih, mana yang mau kita dukung. Kan sederhananya sih begitu saja gitu ya. Oke, ya sudahlah ya. Kita hanya berupaya untuk menunjukkan keberpihakan kita. Kita berpihak pada yang mana. Itu saja sebetulnya. Nah, ini ujungnya kan begini. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih atas masukan-masukan, atas komentar-komentar dari sahabat semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.